Haleluya, puji nama Tuhan. Salam sejahtera di dalam kasih kita Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa lagi dalam Renungan 79 Keluarga Jemaat GPD El Shaddai Magelang. Tuhan berkati kita semua. Mari sama-sama dengan iman kita ucapkan salam revival. Salam revival, berubah, berkarya, menjadi berkat. Amin. Tuhan mendengar setiap kerinduan kita. Dia Tuhan yang memulihkan setiap kehidupan kita. Nah, firman Tuhan pada saat ini saya beri tema, jangan ada dusta. Kita melihat Amsal 13 ayat 5, demikian firman Tuhan, orang benar benci kepada dusta, tetapi orang fasik memalukan dan memburukan diri. Di dalam salinan firman Allah yang hidup dikatakan orang baik membenci dusta, tetapi orang jahat terus-menerus berdusta dan mendapat malu. Dusta artinya tidak benar, perkataan bohong, kesaksian palsu. Berdusta berarti mengatakan yang tidak benar untuk menyesatkan orang. Dusta adalah pelanggaran paling serius terhadap kebenaran. Berdusta berarti melawan kebenaran. Waktu orang Kristen berdusta berarti dia melawan kebenaran Allah. Itu sebabnya dusta menjadi kekejian di hadapan Allah. Nah, kita lihat ada beberapa ayat Alkitab yang memperlihatkan betapa Allah menentang perkataan dusta. Dalam Keluaran 20 ayat 16, firman Tuhan berkata, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Kita tahu ketika orang berdusta, itu juga akan merugikan orang lain. Itu sebabnya firman Tuhan katakan, jangan ucapkan saksi dusta. Di dalam Yakobus 3 ayat 14 dikatakan, dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu sebabnya dusta itu adalah orang yang berdusta berarti orang yang melawan kebenaran Allah. Saya kira setiap kehidupan kita sebagai umat Tuhan, keluarga jemaat GPD El Shaddai Magelang, kita adalah orang-orang yang jujur. Kita nggak boleh berdusta. Tidak boleh ada perkataan dusta, itu dilarang oleh Tuhan. Jangan ada saksi dusta, jangan ada perkataan bohong. Karena dusta melawan kebenaran Allah. Nah, Bapak Ibu, mengapa orang berdusta? Yang pertama, karena situasi sulit. Ini yang seringkali terjadi mungkin setiap hari. Dan mungkin kita juga pernah mengalami hal yang sama. Mengapa orang berdusta? Yang pertama, karena situasi sulit. Terkadang kita lihat situasi sulit menjadi alasan yang paling menentukan apakah kita sanggup memilih untuk bersikap jujur atau berdusta. Mungkin ada orang yang bilang seperti ini, berdusta demi kebenaran. Bohong demi kebenaran. Ingat, dusta dan bohong itu sama. Berdusta demi kebenaran. Itu sesuatu yang tidak dibenarkan oleh firman Allah. Jangan sampai nilai kejujuran menjadi hal yang sulit ditemukan dalam kehidupan keluarga Kristen. Jemaat GPD El Shaddai Magelang. Kenapa? Karena adanya dusta. Dusta dan dusta. Suami berdusta kepada istri. Katanya ada urusan kerja, tapi ternyata melakukan sesuatu yang tidak baik, sehingga mengharuskan dia untuk berdusta. Atau mengucapkan berdusta karena ada sesuatu yang mungkin bagi kita untuk kebaikan. Atau sebaliknya istri berdusta kepada suami. Orang tua berdusta kepada anak-anak. Anak-anak berdusta kepada orang tua.
Sekali lagi saya mau katakan, tidak ada yang namanya dusta demi kebenaran. Firman Tuhan tidak membenarkan perkataan dusta apapun alasannya. Kenapa? Karena dusta itu tetaplah dusta. Dan dusta itu adalah dosa di hadapan Tuhan. Dan upah dosa adalah maut, penghukuman. Nasihat firman Allah dalam Yakobus 5 ayat 12 bagian B. Dikatakan jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Supaya kamu jangan kena hukuman. Jadi kita lihat, kalau itu ya, katakan ya. Kalau itu tidak, ya kita katakan tidak. Berarti kita tidak berdusta. Kita tidak melawan kebenaran. Tapi kalau kita mengatakan iya yang seharusnya tidak, dan kita mengatakan tidak yang seharusnya, kita berdusta. Kita melawan kebenaran Allah. Kita menjadi orang yang pada akhirnya firman katakan kekejian di hadapan Tuhan. Nah, yang kedua, mengapa orang berdusta? Karena kefasikan. Nah, ini sesuatu yang sangat menyedihkan. Kalau tadi saya katakan dalam situasi mengharuskan kita berdusta, tapi seharusnya tidak demikian. Tapi kalau kita melakukan hal itu, kita sadar, kita bertobat. Tetapi yang kedua, kita lihat orang berdusta karena kefasikan. Yang fasik berarti menolak untuk bertobat. Dia tahu kebenaran. Dia tahu tentang kejujuran, tentang dusta, tetapi dia memilih untuk sesuatu yang jahat. Dia memilih untuk berdusta. Amsal 13 ayat 5 bagian B dikatakan, tetapi orang fasik memalukan dan memburukan diri. Ya, dalam salinan firman Allah yang hidup dikatakan orang jahat terus-menerus berdusta dan mendapat malu. Jadi orang jahat, orang fasik itu akan terus-menerus untuk berdusta. Dia harus berdusta untuk menutupi dustanya yang kemarin, supaya orang tidak tahu. Dan itu akan terus dilakukan oleh orang fasik, oleh orang jahat, oleh orang yang menolak untuk bertobat. Sekalipun dia tahu itu kebenaran. Sekalipun dia tahu bahwa dusta itu bukan kebenaran. Tapi dia akan memilih untuk berdusta. Hanya orang jahat, hanya orang fasik, hanya orang yang tidak mau bertobat yang akan terus-menerus berdusta. Bapak Ibu, jangan sampai kita disebut orang fasik, orang jahat karena sudah terbiasa adanya dusta setiap hari dalam kehidupan kita, dalam pekerjaan, dalam keluarga. Jangan sampai Bapak Ibu, ada orang yang sudah terbiasa berdusta setiap hari tanpa ada rasa takut kepada Tuhan. Karena bagi dia mungkin itu hal yang sepele. Setiap hari terbiasa di hadapan Tuhan. Di dalam Alkitab itu disebut sebagai orang fasik. Itu sebabnya kita jangan sampai hidup dengan adanya dusta. Sebagai orang percaya kepada Tuhan Yesus, dimanapun kita berada, Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, keluarga, jemaat GPDI El Shaddai Magelang, berkatalah jujur. Jangan ada dusta. Ingat, berkata jujur, jangan ada dusta apapun yang menjadi alasan. Jangan ada perkataan dusta dalam keluarga, tempat kerja, dan lain-lain. Karena itu adalah sesuatu yang pastinya merugikan orang lain dan merugikan kita sendiri. Ketika kita di tempat kerja, bos kita tahu kita berdusta, kita dipecat. Dalam keluarga, suami tahu istri berdusta, istri tahu suami berdusta. Itu menjadi masalah besar yang pada akhirnya merugikan keluarga kita.
Jadilah seperti apa yang dikatakan oleh pemazmur. Di dalam Mazmur 119 ayat 128, pemazmur berkata seperti ini. Itulah sebabnya aku hidup jujur sesuai dengan segala titahmu. Segala jalan dusta aku benci. Pemazmur, dia hidup oleh kebenaran firman Tuhan. Dia tahu kebenaran. Itu sebabnya dia berkata, aku hidup jujur sesuai dengan segala titahmu. Segala jalan dusta aku benci. Ya. Karena hanya orang yang jujur, orang yang membenci dusta yang akan diberkati dan diselamatkan oleh Tuhan. Satu ayat lagi kita lihat Mazmur 140 ayat 14. Firman Tuhan bilang, sungguh orang-orang benar akan memuji namamu. Orang-orang yang jujur akan diam di hadapanmu. Orang yang jujur, artinya orang yang tidak berdusta, dia yang diberkati oleh Tuhan. Dia akan diam di hadapan Tuhan, menikmati setiap berkat-berkat yang daripada Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih Bapak Ibu, Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, keluarga Jemaat GPD El Shaddai Magelang yang telah mengikuti setiap renungan 79, kiranya setiap renungan yang kita dengar menjadi berkat dalam hidup kita untuk membawa kita menjadi umat yang berubah di hadapan Tuhan, jadi berkat dalam keluarga dimanapun kita berada. Bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, Bapak Ibu dapat menyalurkan itu melalui chat dalam WhatsApp di nomor 081327420088. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari sama-sama kita akan berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu buat hari ini kami boleh kembali menikmati kebenaran firman-Mu. Ajar kami menjadi jemaat Tuhan yang hidup taat kepada firman-Mu. Ajar kami menjadi jemaat Tuhan yang tidak ada dusta dalam kehidupan kami, dalam keluarga kami, dalam pekerjaan kami. Sehingga kami boleh menjadi umat-umat Tuhan yang diberkati di hadapan Tuhan. Kami disukai oleh Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Sesungguhnya Engkau ya Allah telah mendengar, Engkau telah memperhatikan doa yang diucapkan keluarga jemaat GPD El Shaddai Magelang. Terpujilah Engkau ya Allah yang tidak menolak doa kami dan tidak menjauhkan kasih setiamu daripada kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.